Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah faqad fazzal mu'minuna al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Akhwat fiddin al-ummahat, ibu-ibu yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di pagi yang cerah ini. Allah masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman, juga nikmat sehat walafiat. Semuanya sehat ya Bu? Alhamdulillah. Sehat niku singkatannya pun apa? Singkatan dari apa? Sehat itu senang hati. Senang hatinya. Nek wong sehat niku mesti atine seneng. Seneng apa mboten, Bu? Seneng. Seneng ngaji, seneng ketemu karo kanca, seneng iso mlaku-mlaku, seneng iso piknik ngene iki. Soale awake sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus yang kedua, nikmat yang lainnya nikmat panjang umur. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur panjang kepada kita. Berarti Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk banyak beramal saleh. Juga memberikan kesempatan kepada kita untuk taubat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikanlah sisa hidup kami ini untuk menambah amal-amal saleh. Kalau Engkau akhirnya mewafatkan kami ya Allah, maka semoga itu sebagai sarana untuk istirahat dari kemaksiatan, dari dosa biar tidak bertambah dosa kita. Maka Allah sayang kepada kita, kemudian mencabut nyawa kita, dicukupkan umur kita. Sebagaimana hari ini kita dapat kabar duka lagi Bu, ustazah aktivis ya, daiyah terkenal sak Solo Raya, Ustazah Siswati. Beliau dulu alumni Ruki di awal-awal, beliau dakwah di pesantren, dakwah di Solo Raya sini. Dulu di Gading itu Masya Allah jamaahnya ibu-ibu luar biasa. Pindah ke Darus Syahadah, di sana juga santriwati-santri yang patinya itu dianggap seperti anaknya sendiri. Jadi mereka memanggil itu bukan ustazah, bunda Siswati. Insya Allah. Tadi saya baca di grup-grup itu nasihat beliau terakhir kepada santriwati-santriwatinya. Saya bacakan ini. Nasihat beliau. Jadi sebelum beliau itu meninggal dunia, berada di rumah sakit itu sempat nulis, ya dia nulis. Sebelum parah sakitnya itu beliau juga nulis. Saya masih ingat betul. Belum sampai 1 bulan yang lalu saya itu diminta sama beliau untuk melamarkan seorang gadis untuk anak laki-lakinya. Beliau itu anak laki-lakinya ini stafnya Ustadz Umar Mita. Namanya Azmi. Ustadz tolong Azmi ini dilamarkan Ustadz. Ada akhwat dari Solo. Akhirnya saya datang bersama dengan keluarga besarnya Ustazah Siswati ini. Terus saya menyampaikan untuk melamar anak bapak gitu kan. Pernikahannya insya Allah dalam waktu dekat. Terus nanti walimahannya bulan Januari, sekaligus mendatangkan Ustadz Umar Mita. Beliau anaknya Ustadz Umar, masa anak asuhnya Ustadz Umar Mita. Sampai saya kemudian menghubungi bagian dakwah di SKS untuk sekalian nanti kita gunakan beliau, manfaatkan beliau untuk mengadakan kajian di sore harinya. Sudah ada kesepakatan gitu. Ternyata qadarullah beliau tidak sempat untuk menghadiri pernikahan anak laki-lakinya yang bernama Asmi tadi.
Beliau Azmi ini adalah stafnya Ustaz Umar Mita di Jakarta sana. Ya, akhirnya beliau datang ke Solo sini ya sementara untuk menunggu ibunda tercinta balik lagi ke sana. Dimari sama Ustaz Umar Mita, kamu gak usah balik ke Jakarta, kamu urusin dulu ibu, kamu urusin dulu bunda sampai beliau sembuh. Ternyata beliau tidak sembuh, akhirnya meninggal dulu tadi malam Bu, dan insya Allah nanti dikuburkan jam 2 siang. Apa nasihat beliau? Saya bacakan. Munajatku untuk putri-putriku tercinta. Santriwatinya dianggap seperti putri-putrinya. Ya Allah, Rob yang menggenggam hati-hati hamba-hambamu. Inilah anak-anak yang kau titipkan di pelukan asrama ini. Mereka bunga-bunga yang kau tanam di taman iman. Mereka cahaya yang kau nyalakan di lorong zaman. Ya Allah, lembutkanlah hati mereka sebagaimana engkau melembutkan tanah dengan hujan, agar mudah diarahkan menuju jalanmu yang lurus, agar langkah mereka ringan untuk taat dan telinga mereka lapang untuk mendengar kebenaran. Ya Allah, teguhkan hati mereka dalam menjaga prinsip iman. Jadikan keyakinan mereka kokoh seperti gunung, tak goyah meski angin fitnah bertiup kencang, tak hanyut meski arus zaman menghempas tanpa ampun. Ya Allah, peliharalah mereka, santriwati-santriwatiku dalam istiqomah ibadah. Jadikan sujud mereka nikmat, zikir mereka lekat, tilawah mereka hangat, dan malam-malam mereka bercahaya dengan doa. Ya Allah, anugerahkan kepada mereka akhlak yang mulia dimanapun kaki mereka melangkah. Jadikan wajah mereka teduh bagi yang memandang, lisan mereka lembut bagi yang mendengar, tangan mereka ringan menolong, dan hati mereka lapang memaafkan. Ya Allah, Engkau yang memegang takdir, tuntunlah mereka hingga akhir hayat ya Allah, bersama iman yang utuh, amal yang penuh, dan cinta yang lurus kepadamu dan kepada Rasulmu. Hanya ridhomu yang kami tuju ya Allah. Insya Allah ya, ternyata takdir berkata beliau yang lebih duluan meninggalkan santriwati-santriwatinya. Insya Allah dari doa beliau yang tulus, yang ikhlas, santriwati-santri beliau yang beliau tinggalkan betul-betul menjadi anak-anak yang solehah-solehah, ya, yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan bisa melanjutkan perjuangan beliau di muka bumi ini. Luar biasa, beliau itu sebagai pengasuh di pesantren 24 jam beliau itu bersama dengan santriwati, nasihatin mereka. Luar biasa ya. Ternyata orang-orang yang baik lebih duluan meninggalkan dunia ini. Belum ada sebulan Ustaz Arifin Badra sih. Sekarang ganti Ustaz Siswati. Kok saya pas ngisi gini habis ada orang meninggal dunia. Ya Allah, begitu dekat kematian, begitu dekat kematian. Ibu-ibu sekalian, ternyata memang kematian itu sangat dekat sekali dengan kita. Tidak memandang status, tua muda sama saja, laki miskin sama saja, maksiat orang yang berilmu sama saja. Kalau sudah tiba ajalnya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pengennya itu orang-orang yang soleh itu panjang umur ya Bu, ilmunya bermanfaat, amal solehnya juga memberikan manfaat kepada orang lain. Sing dan cepat mati ki wong-wong kafir, wong suka maksiat, sing suka ning mendem judi, minta do mati Bu. Kalau mereka mati itu bukan saja kita seneng, langit dan bumi itu tidak menangisi kematian mereka. Fama bakat alaihimus sama'u wal ard, langit dan bumi tidak akan menangisin kematian orang-orang yang jahat, orang-orang yang maksiat, orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau ada orang yang baik, orang yang soleh kok meninggal dunia, langit akan menangis, bumi juga akan menangis. Di dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan sekalian, kenapa kok langit ini menangis? Karena mereka kehilangan. Karena masing-masing kita, Bapak Ibu sekalian, Ibu sekalian itu punya 2 pintu di langitnya. Saya, jenengan-jenengan yang hadir di sini itu masing-masing punya 2 pintu di langit. 1 pintu untuk menurunkan rezeki kepada jenengan. Oh, si fulan rezekinya hari ini sekian, si fulan sekian, si fulan sekian. Dan 1 lagi pintu untuk menaikkan amal kita. Kita sholat tahajud amalnya naik, kita puasa Senin Kamis amalnya naik, sholat duha amalnya naik, tholabul ilmi kayak seperti ini amalnya naik. Lewat mana pintu ini? Lah ketika kita meninggal dunia, orang-orang yang soleh ini meninggal dunia, langit merasa kehilangan. Loh, kok sudah tidak ada lagi amal yang naik?
Loh, kok tidak ada lagi rezeki yang diturunkan lewat pintu ini? Astagfirullah, ini berarti ada orang soleh yang meninggal dunia. Langit ikut menangis. Ya Allah, sudah tidak ada lagi yang melewati pintu ini. Sudah tidak ada rezeki yang turun lewat pintu ini. Tidak ada lagi amal yang naik lewat pintu. Bumi pun juga ikut menangis. Ya Allah, dulu di sini ada orang yang suka sholat tahajud, baca Al-Quran, berdoa sampai menangis di tempat ini. Ya Allah, tolabul ilmi, kok sekarang sudah tidak ada. Nangis bumi yang kita pijak ini. Ya, makanya kita ini perintahkan untuk memperbanyak tempat ketika kita beramal soleh. Aku tak pengen sholat di sini, nanti ketemu masjid lagi sholat di sana, ketemu pulang masjid lagi sholat di sana. Memperbanyak saksi pada hari kiamat nanti. Ada kota infak kita masukin, ada orang yang membutuhkan kita bagi rezeki kita, ada di sana lagi. Jangan cuma satu orang saja, banyak. Biar menjadi saksi nanti pada hari kiamat, bukan sekedar manusia-manusia yang pernah kita bantu, termasuk bumi yang kita pijak pun nanti akan menjadi syuhada, menjadi saksi pada hari kiamat nanti. Ya Allah, saya jadi saksi bahwa dia orang yang soleh, dulu pernah duduk di sini, pernah berdiri di sini, pernah berpanas-panas di sini, pernah mengeluarkan hartanya di sini. Ya Allah, di tempat ini. Ya Allah, yauma idzin tuhadditsu akhbaruha. Itu para ulama menyebutkan pada waktu itu bumi yang kita pijak pada hari kiamat akan bersaksi di hadapan Allah. Jadi, Ibu nanti kalau duduk di tempat kajian berubah-ubah ya, sini pindah sana, pindah sana, pindah sana, untuk memperbanyak saksi. Maka kenapa kalau kita habis sholat wajib disuruh untuk geser Bu ketika sholat sunnah? Sholat wajib di sini, sholat sunnahnya di sana, di sana, di sana, di sana, untuk memperbanyak saksi pada hari kiamat. Saya punya tetangga Mbah Asrori, sudah sepuh, sudah meninggal dunia, umur 85 tahun. Masya Allah, baca Al-Qur'annya sehari sampai 3 juz. Qiyamul lailnya tidak pernah putus, suka sholat puasa sunnah itu. Itu punya kebiasaan apa Bapak? Suka berziarah ke masjid-masjid, berkunjung ke masjid-masjid. Begitu sampai di masjid, beliau sholat di situ. Kemudian masjid lagi, sholat di situ. Orang nang masjid gur pipis. Aku paham kebelet pipis, bosek golek masjid gak pipis. Nek sholat malah nang dalan. Sholatnya nang ngendi? Kok nang dalan. Tapi nek pipis golek masjid. Jadi berbeda masjid ya SPBU, pom bensin. Cari masjid itu ya bolehlah kita buang air, wudhu, terus usahakan kita salat di situ, biar memperbanyak saksi. Meskipun itu hukumnya sunnah, ya. Jangan teknik ke Parangtritis, kok mampir di masjid, sebentar mampir di masjid, orang baru muyuh, wudhu sekalian aku tak salat 2 rakaat duha di sini, biar nanti jadi saksi pada hari kiamat. Ibu sekalian, suatu saat Rasulullah SAW ketika kedatangan jenazah di hadapan beliau mengatakan wajabat, wajib. Datang lagi jenazah yang lain, Rasulullah kembali mengatakan wajabat. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa ketika ada salah satu jenazah lewat engkau mengatakan wajabat, datang lagi jenazah mengatakan wajabat? Maka Rasulullah mengatakan, man asnaitum khairan wajabat lahul jannah. Kalau ada jenazah kok kalian menyebut-nyebut kebaikannya, memuji-muji dia, wong soleh, maka wajib bagi dia surga. Dan kalau ada jenazah yang lewat kok kalian menyebut-nyebut keburukannya, wah kayak senengane maling, senengane ngapusi, senengane korupsi, senengane berbuat maksiat, maka wajabat lahun nar, wajib bagi dia masuk neraka. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, antum syuhadaullah fil ard, kalian itu sebagai saksi di muka bumi, nggak bisa diingkari, nggak bisa dihapusi. Kalau orang-orang mengatakan baik, insya Allah dia baik. Tapi kalau orang-orang mengatakan buruk, jahat, maka dia mesti jahat dan masuk ke dalam neraka. Maka langkah bahagianya ibu-ibu sekalian kalau kita meninggal dunia,
jenazah kita ini lewat di hadapan mereka, mereka berkomentar, Masya Allah orang soleh, jenazahnya orang soleh, jenazahnya orang salihah. Kalau kita dipuji-puji seperti itu dari lubuk yang dalam dengan penuh keikhlasan, insya Allah kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu sekalian, kita akan membicarakan lagi masalah kematian atau dzikirah, keindahan menghadapi kematian yang dikarang oleh Imam Al-Qurtubi. Kalau kita mengingat kematian, di sini Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya ini menyebutkan, innal 'abda idza kana 'indal maut qa'ada 'indahu syaitonani. Ketika seorang itu mau meninggal dunia di saat sakaratul maut, akan ada dua syaitan duduk di kanan dan kirinya. Al-wahid an yaminihi wal akhar an yasirihi. An yasirihi, yang satu yang kanan, yang satu duduk di sebelah kanan, yang satu duduk di sebelah kiri. Yang duduk di sebelah kanan itu akan berwujud menjadi seorang bapak. Ya. Setan sebelah kanan tadi itu wajahnya, wujudnya itu menjadi bapak dia. Kemudian bapak tadi itu mengatakan kepada calon jenazah ini, kepada orang yang sedang sakaratul maut ini, ya bunayya, wahai anakku, dengan panggilan yang sangat halus sekali, dengan panggilan yang sangat dekat sekali, ya bunayya, dengan penuh kasih sayang, ya bunayya, inni 'alaika syafiqan walaka muhibban. Saya ini bapakmu yang sangat mencintai, menyayangimu nak. Aku ki bapakmu le, sing seneng cinta kepada kamu, sayang banget sama kamu. Walakin mut 'ala nasraniyah. Sekarang juga le, ikuti bapakmu, matilah dalam keadaan beragama Nasrani. Yang sebelah kiri ibunya, wajahnya ibunya yang kelihatan sangat sayang sekali. Terus dia mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, ini ibumu nak, ini ibumu yang selama ini merawat kamu, menyusui kamu, mengandungmu, menyusuimu, merawat kamu sampai besar. Nak, mut ala yahudiyah, matilah dalam keadaan beragama Nasrani, fa innahu khairul adyan, karena ini agama yang paling baik. Lebu Nasrani, lebu Yahudi. Akhirnya di jenazah ini, kalau dia seorang muslim, seorang yang mukmin, dia akan mengatakan tidak, padahal sedang ditalkin sama orang-orang la ilaha illallah. Loh kok tidak? Ya, maka di sini di dalam kitab At-Tadhkirah disebutkan, kalau jenengan mentalkin orang yang soleh kok dia mengatakan tidak, itu jangan suudzon. Oh berarti ora gelem maca la ilaha illallah. Dia tidak, itu maksudnya tidak mau murtad dari ajaran agama Islam. Dia tidak mau ngikutin syaitan yang wujudnya bapak, yang wujudnya ibu tadi itu. Kamu syaitan. Tidak mungkin ibu saya mengajak saya Nasrani. Tidak mungkin ibu saya mengajak Yahudi. Kamu syaitan, kamu syaitan. Tidak. Didengarkan dulu Bu, dibiarkan dulu dia mengucapkan tidak. Setelah selesai, baru kemudian kita la ilaha illallah. Jangan terlalu cepat-cepat Bu, pelan-pelan, karena nanti dia itu malah bingung ya. La ilaha illallah, diberi kesempatan untuk ikutin. Namanya talqin itu membimbing dia. La ilaha illallah, jangan la ilaha illallah. Dia nanti. Ya. Ibu sekalian, lah saat itulah kemudian malaikat Jibril datang. Kemudian memberikan kasih sayangnya kepada yang meninggal dunia tadi itu, sehingga dia mudah mengucapkan la ilaha illallah, terus meninggal dunia. Itulah yang sekalian maksud daripada doa yang selalu kita lantunkan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Maksudnya apa? Ya Allah, janganlah Engkau sesatkan kami, ya Allah, setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Ya Allah, jangan Engkau sesatkan kami di saat sakaratul maut ini, ya Allah, setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami.
wafatkanlah kami dalam keadaan muslim, wafatkanlah kami dalam keadaan mukmin ya Allah. Maka ibu sekalian, ini harus dihafalkan itu, biar nanti kita diberi kemudahan oleh Allah, dijauhkan dari godaan dua syaitan tadi itu yang berwujud menjadi orang yang paling kita sayangi. Dalam riwayat yang lain, bukan sekedar jadi bapak, jadi ibu, tapi adik kita, kakak kita, kerabat kita, teman kita, bestie kita, itu akan ojo-ojoin kita, ayo Nasrani wae, ibu Yahudi wae. Lah malaikat Jibril akan datang memberikan keteguhan kepada kita. Itulah yang dimaksud dengan rahmah. Rabbana wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau sesatkan hati kami ya Allah, ba'da id hadaitana, setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Ya, wahab lana min ladunka rahmah, berikanlah kepada kami rahmatmu ya Allah, kasih sayangmu ya Allah. Siapa kasih sayang itu? Malaikat Jibril. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha memberikan karunia kepada kami ya Allah. Mungkin bisa kalian kita hafalkan ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Lihat surat Ali Imran ayat 8. Dari hafal mungkin dengan 3 Al-Quran, surat Ali Imran ayat 8, terus dihafal diulang-ulang. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Monggo yang sudah dapat mungkin buka HP-nya atau buka mushafnya surat Ali Imran ayat ke-8. Tanya Mbah Google atau ChatGPT ya, langsung ketemu Ali Imran ayat 8. Monggo dipun pause Bu yang sudah dapat. Nggih, monggo silakan. Salah satu baca terjemahannya. Monggo. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami berpaling setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan anugerahkanlah kepada kami rahmat dari kehadiran-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Rabbana hab lana, Rabbana la tuzigh qulubana. Wahai Rabb kami, la tuzigh itu janganlah engkau palingkan kami, engkau jadikan hati kami berpaling. Ba'da, setelah id hadaitana, engkau berikan hidayah kepada kami, petunjuk kepada kami. Wahab lana, apa artinya wahab lana Bu? Berikanlah kepada kami. Rabbana hab lana min azwajina wa hab lana min ladunka, dari sisi kamu, dari sisi engkau ya Allah, rahmatan. Rahmah di sini ini anugerah, rahmat. Tapi para ulama mengatakan itu malaikat Jibril yang datang memberikan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita di saat sakaratul maut. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi. Allah yang memberi, maha pemberi, maka Allah yang akan memberikan apapun yang kita minta. Apa yang kita minta? Tetap selalu dapatkan hidayah, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, tetap berpegang teguh dengan dinul Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Itu juga bisa. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Nggih. Ibu sekalian, Imam Mujahid, salah seorang tabi'in, mengatakan setiap orang yang meninggal dunia akan diperlihatkan kepada mereka tentang kebiasaan-kebiasaannya di dunia, diperlihatkan kepada mereka majelis-majelisnya ketika di dunia. Kalau dia bermajelis dengan orang-orang yang saleh, majelis ilmu kayak seperti ini, majelis zikir, nanti yang akan dia lihat itu adalah majelis zikir, majelis ilmu yang
biasa dia kerjakan. Selama ini adalah dia suka infak sedekah bersama dengan orang-orang yang saleh, itu juga akan ditampakkan seperti itu. Tapi kalau dia di dunia itu selalu bermajelis, berkumpul bersama orang-orang kafir, orang yang bergelimang dengan kemaksiatan, itu nanti yang ditampakkan itu ya seperti itu. Majelisnya orang judi, majelisnya orang minum-minuman keras, majelisnya suka nongkrong di pinggir jalan, majelisnya majelis PKK yang suka ghibah. Ghibah ini kenapa? Gerendangi tonggo. Ibu sekalian, saya teringat dengan perkataan Imam Malik. Imam Malik mengatakan, ya sampai saya kemarin buat status ya, luar biasa ini. Saya bacakan perkataannya Imam Malik. Yaqulul Imam Malik bin Anas. Malik bin Anas mengatakan, adraktu bihadhil baldah ya'dil Madinah. Imam Malik kan tinggal di Madinah ya Bu. Saya dapatin orang-orang di Madinah ini. Aqwaman suatu kaum, ada suatu kaum, ada sebuah majelis, itu tadi itu majelis PKK tadi ya. Majelis ibu-ibu milenial gitu ya. Ibu-ibu sosialita, mereka berkumpul bersama, tapi majelisnya majelis ghibah, suka membicarakan kejelekan orang lain. Lam yakun lahum uyubun, sebenarnya mereka tidak punya aib, tidak punya kejelekan, ya. Tidak punya amal-amal yang itu kalau dilihat orang itu menjadikan malu gitu kan, aib ya, itu aib. Lam yakun lahum uyubun fa'abun nas fasarat lahum uyub. Tapi pekerjaan dia itu suka membicarakan aibnya orang lain, membicarakan keburukan orang lain, membicarakan kejelekan orang lain. Fasarat lahum uyubun, maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala tampakkan aib-aib dia, Allah berikan aib-aib dia dan dilihat oleh manusia, diketahui oleh manusia. Padahal sebelumnya kalau toh dia punya aib itu tertutup, tidak ada yang tahu. Tapi disebabkan dia suka membicarakan aib orang, akhirnya terbuka semuanya aib dia. Wa adraktu bihat aqwaman karena telahum uyub. Saya juga mendapatin manusia yang punya banyak aib, banyak kesalahan. Fasakatu an uyubin nas, tapi dia punya kebiasaan tidak pernah membicarakan aibnya orang. Dia senangnya diem ketika orang-orang sedang membicarakan aibnya, sedang ghibah, ya, sedang rasani tonggone kancane, dia diam. Lebih baik dia diam. Man kana yu'minu billahi man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, hendaklah dia berkata baik atau diam. Kalau tidak bisa mengatakan kebaikan, ya diam. Fanusiyat uyubahum. Fanusiyat uyubuhum, akhirnya aib dia pun ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dilihat oleh manusia dan dilupakan oleh manusia. Maka ibu sekalian, nggak ada kan di antara kita ini yang sempurna ya. Pasti masing-masing kita ini punya aib, punya dosa, punya kesalahan. Maka kalau kita melihat aibnya orang, sudah kita diam saja. Tidak usah kita komentari, tidak usah kita ceritakan kemana-mana, tidak usah kita sebarkan kemana-mana, seolah ada sebuah kebanggaan kalau tahu aibnya orang terus diceritakan kepada orang. Nah, apa manfaatnya? Justru nanti Allah Subhanahu wa taala akan membuka aib kamu. Yang sebelumnya itu Allah menutup, tapi karena kamu cerita tentang aibnya orang, akhirnya Allah buka aib kamu. Ini perkataannya Imam Malik radhiyallahu rahimahumullah. Makanya ibu sekalian ya, nanti kalau dapat kabar, oh si fulan kok kayak seperti itu ya, bang soleh kok, sampai menyebut namanya. Kalau nggak disebut namanya sebagai pelajaran ya, bagi yang lain agar diambil pelajarannya. Tapi kalau sampai nyebut orang si fulan tuh jenengnya gitu, ya dia itu telah gini sebutkan kejahatan-kejahatannya. Ya nyuwun ngapunten, mungkin ada kemarin seorang ustadz yang mensodomi beberapa santrinya. Ya sudahlah, itu kalau perlu itu kita tutup, jangan sampai justru itu menjadi beritanya orang-orang yang tidak suka kepada Islam, tidak suka kepada kutab, tidak suka kepada lembaga-lembaga Islam. Sudah kita tutup saja. Belum tentu kita ini juga baik. Ada seorang ustadz yang gini, disebutkan namanya, ya sudah nggak usah disebutkan saja namanya. Ya. Jadi kalau kita ini melihat ada keburukan pada diri seseorang, sudah kita tutup.
Karena Rasulullah SAW mengatakan man satara musliman satarahullahu satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya muslim, maka Allah akan tutup aib dia di dunia dan di akhirat. Ya, mungkin hari ini kok aib saya ketahuan ya. Orang-orang jadi tahu ya aib saya itu karena kamu biasa suka membicarakan aibnya orang, maka Allah akan buka aib kamu. Sudahlah, diam saja. Fasakatu, kamu diam saja. Tidak usah bicarakan. Kalau ada yang membicarakan, kemudian terus nyebar-nyebarkan kepada orang lain, ingatkan mereka. Kalau nggak gitu, disindir mawon nggih, ibu sekalian. Mari kita buka majelis ghibah ini dengan ucapan Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Pasti tahu ghibah gitu. Tapi tidak langsung, ojo ghibah, mungkin dia tersinggung. Kok ghibah piye tenanan iki fakta ya, Bu, fakta. Dan namanya fakta itu namanya ghibah bang ora ono kan. Kalau tidak fakta namanya fitnah. Ya karena betul itu namanya ghibah. Orangnya enggak ada. Kalau ada orangnya silahkan kamu sebutkan, berani enggak? Jurawani. Loh, ternyata rawani toh. Ya, kalau berani berarti kan kamu mencela gitu kan, kamu mencela, kamu menghina gitu. Jadi masing-masing ada itu. Ibu sekalian, jadi kembali ke tadi, ada salah satu perkataan daripada ulama Imam Mujahid mengatakan bahwa setiap orang itu ketika mau meninggal dunia akan ditampakkan kepadanya kebiasaan-kebiasaan dia ketika di dunia. Sehingga ketika ditalkin untuk mengucapkan la ilaha illallah, itu yang teringat ciu gitu. Itu berita-berita seperti itu sudah banyak sekali, Bu. Bahkan ulama-ulama pada zaman dahulu itu mereka menceritakan juga. Kok di la ilaha illallah 11, 12. Oh, ternyata setelah dipelajari dulunya itu dia tukang ngitung pajak. Dia sebagai angkutan. Biasanya selalu bikin masalah dunia, Ketika mau mati pun yang dibikin masalah dunia. Kemudian di dalam kitab ini disebut juga, Bu, ada salah seorang yang dia itu kedanan sama seorang perempuan. Jadi dia punya rumahnya itu mirip dengan tempat pemandian. Akhirnya ada seorang perempuan cantik lewat terus nanya, "Mas, saya mau nanya tempat pemandian yang bagus di mana ya? Tempat kolam renang yang bagus di mana ya?" "Oh, di sini tempat yang paling bagus." Padahal rumah pribadi. Akhirnya dia masuk. "Mana tempat renangnya?" "Ya di situ." "Wah, ngaku sih kamu bisa tertipu," gitu kan. Lah tapi karena laki-laki tersebut itu seorang laki-laki yang ganteng gitu kan, dia seneng malah nih, sudahlah enggak apa-apa, saya bisa berduaan dengan dia di rumah ini. Terus dia bilang sama laki-laki tersebut, "Tolong ya carikan makanan untuk saya, minuman untuk saya." Wah, karena dia cinta sama perempuan tersebut, cantik kan, akhirnya dia keluar sebentar beli makanan. Begitu masuk, loh, mana ya tadi? Fulana, di mana engkau? Yang tadi tanya tentang tempat pemandian mana?" "Enggak ada." Laila, dia teriak-teriak namanya Laila. "Oh, di mana kamu? Di mana?" Padahal dia itu sembunyi di atas. Gitu. Terus dia nanya-nanya, terus teriak-teriak memanggil-manggil namanya si wanita tersebut. Sampai akhirnya stres, Bu. Stres kedanan dengan perempuan tersebut. Sampai matinya itu ditalkin la ilaha illallah, yang keluar la ilaha majnun. Istilah Laila majnun itu dia karena Laila dia akhirnya majnun. Jadi gila, stres. Ibnu Katsir di dalam kitab tafsir menyebutkan innahu man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Barang siapa yang hidup dengan sesuatu, terbiasa dengan sesuatu, maka dia akan mati dalam keadaan seperti itu. Kalau dia terbiasa thalabul ilmi, meninggalnya dalam keadaan thalabul ilmi. Khutbah Jumat, dia meninggal dalam keadaan khutbah Jumat. Baca Al-Quran, kebiasaannya dia akan meninggal dalam keadaan baca Al-Quran, yang menjadikan kita ghibah, iri tapi dalam kebaikan. Ya Masya Allah, husnul khatimah, betul ya, meninggal dunia dalam keadaan melaksanakan amal saleh. Jadi sekalian, di dalam kitab ini juga disebutkan ada salah seorang yang bernama Yunus bin Ubaid. Yunus bin Ubaid ini dia punya kebiasaan, Bu, dia jualan, tapi jualannya itu bukan isu-isu pagi hari berangkat, enggak, dan pulangnya bukan ketika sudah petang gelap gulita, enggak. Dia selalu jualannya itu di saat matahari
terang benderang, di saat barang dagangannya itu bisa dilihat dengan jelas. Dia khawatir kalau nanti dia berangkatnya di pagi hari sebelum barang ini jelas dilihat, nanti khawatir pembelinya merasa tertipu. Untuk ikut gede nang kono ternyata kan ngomong kok cilik-cilik gitu. Begitu juga di sore hari sebelum matahari tenggelam dia sudah pulang. Khawatir nanti kalau dia jualan barangnya tadi itu ketika matahari tenggelam sudah gelap, pembeli tidak jelas melihat barang dagangannya tadi. Masya Allah. Sampai akhirnya orang-orang itu penasaran, tanya sama dia, kenapa kok kamu sampai seperti itu? Karena saya pernah melihat sebuah peristiwa yang menakjubkan. Suatu saat saya mentalakin seorang yang mau meninggal dunia. La ilaha illallah. Tidak mau ngomong. La ilaha illallah, gak bisa ngomong. Sampai akhirnya dia bisa ngomong. Kenapa kamu sulit untuk ditalakin? Ucapkan la ilaha illallah. Kamu saja yang mengucapkan la ilaha illallah, gak bisa. Kenapa? Lidah saya ini sulit untuk mengucapkan, dan lidah saya ini terjepit dengan timbangan yang saya gunakan dulu untuk menipu pembeli-pembeli saya, untuk mengurangi timbangan yang mestinya saya berikan kepada pembeli-pembeli saya. Inilah timbangan ini yang menjadikan saya sulit untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka Yunus bin Ubaidah itu timbangan yang rusak itu langsung dihancurkan, dibuang. Dia beli timbangan yang baru. Jangan sampai karena perbuatan saya nanti, meskipun saya tidak sadar, mengurangi timbangan menjadi pemberat saya untuk mengucapkan la ilaha illallah di saat sakaratul maut. Insya Allah begitu hati-hatinya orang-orang soleh pada zaman dahulu. Jangan sampai perbuatan yang selama ini diulang-ulang dikerjakan itu nanti akan terlihat jelas di saat dia mau meninggal dunia. Maka para koruptor itu yang biasa mengambil uang ratusan juta, miliaran, triliunan, gitu, nanti akan ditampakkan ketika mereka mau mati. Mereka menyesal, astagfirullahaladzim, kok saya sampai seperti ini. Lawang ini saja ngurangi timbangan cuma sedikit saja nggak berani loh ibu, ini ngambil ya barang segitu banyaknya, triliunan, duitnya ngandak turah-turah, jam tangan regane 11 yuk. Oh, 11 miliar. Astagfirullahaladzim. Duit 11 miliar gue tuku jam bulan itu memang 300.000. Iki kalau toh misalnya bisa lebih murah itu saya beli yang murah, Bu. Yang penting bisa melihat ketika taklim gini ini. Tapi karena saya khawatir dan cepat mati, kena air mati, untuk wudhu mati, untuk renang mati, tuku sing agak larang. 300 itu saya anggap mahal, Ibu. 300 saya bukan larang. Jadi ini 11 mil. Itu ku omah tok pira niku? Tuku omah teng Safira tok pira lho? Iki Safira lho. Apa rumah-rumah cilik-cilik ngono lho, pirang-pirang. Untuk mengentaskan kemiskinan berapa ribu orang, berapa juta orang. Yeah. Tukone jam dienggo jame wong pira niku. Tukone es teh dienggo ngelangi yo. Astagfirullah. Yeah. Ternyata itu hanya sedikit dari kekayaannya, belum rumah yang sana, belum rumahnya kayak istana. Agak ngerti ya Bu? Ada manusia kok kayak seperti itu, bukan 1-2 orang kok, ribuan orang loh Pak di Indonesia Bu, seperti itu. Dan cara mendapatkannya semoga halal, tapi yang haram lebih banyak gitu. Astagfirullahaladzim. Semoga Allah jauhkan kita dari dosa-dosa kemaksiatan seperti itu. Jadi sekalian, semua kita ingin meninggal dunia dalam keadaan selamat. Makanya biar kita meninggalnya dalam keadaan selamat, dimudahkan mengucapkan la ilaha illallah, perbanyak amal soleh, membiasakan untuk melaksanakan amal-amal yang baik. Biar nanti ketika kita meninggal dunia yang ditampakkan itu amal-amal yang baik, yang ditampakkan orang-orang yang soleh, menalkin kita dengan ucapan la ilaha illallah. Pengen meninggal dalam keadaan selamat, masuk surga pun kita juga pengen selamat. Kita Bu, ora usah dadak mampir nyemplung nang neraka sih. Pengen Bu masuk surga dengan selamat. Gimana caranya?
afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Ayuhan nas, wahai sekalian manusia, Rasulullah menasihatin kepada kita. Yang pertama, afsus salam, sebarkan salam. At'imut ta'am, beri makan. Wasilul arham, sambung tali silaturahmi. Wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah di tengah malam di saat manusia tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Kalau kamu ingin masuk surga dengan salam, dengan selamat. Siapa yang meriwayatkan ini? Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Salam. Salam-salam kabeh insyaallah. An Abdullah bin Salam an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisa. Sebarkan salam, baik itu jenengan kenal ataupun tidak jenengan kenal. Ini saya pernah sakit hati ya Bu. Saya sholat di sebuah masjid. Yo sama ikhwan, kakok yo cingkrang, yo jenggoten, disalami menteleng-tok niku. Astagfirullahaladzim. Memang saya bukan kelompok kamu. Akhirnya saya tidak dijawab salam saya. Kok iso yo padah Bu ngoten iki. Ya, ini salah satu pertanda datangnya hari kiamat itu orang salam kepada yang dikenal-kenal tok. Kalau nggak kenal dia nggak mengucapkan salam. Padahal jelas-jelas muslim pakai jilbab, jenggoten, ya, celananya yo cingkrang. Kok ya diucapin assalamualaikum melengos malahan. Melengos. Iki murjiah gitu. Ki ora ustadku ini. Nggak perlu saya sebutkan inisialnya. Saya kira ibu juga mungkin tahu ya. Jadi sekalian dengan kita mengucapkan salam itu akan muncul rasa kasih sayang. Rasulullah mengatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kamu tidak akan masuk surga kecuali kamu beriman. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Kamu tidak akan beriman sebelum kalian saling mencintai. Ala adulukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum. Mau enggak aku beritahu kalau kalian kerjakan kalian akan saling mencintai? Afsus salam bainakum. Ucapkan salam kepada saudara-saudara kan. Podo-podo nunggu kereta. Berduaan di sini, sing siji sibuk dengan HP, sing siji sibuk dengan HP. Sampai masuk ke dalam kereta, tidak kenal. Akhirnya kan sopo yo, sopo, papa ani medeni banget kok gitu kan. Kelihatannya wajahnya itu menyeramkan, tapi ada assalamualaikum Bu, waalaikumsalam. Dalamnya pun tidur, dari pun semakin, jadi kan pun tidur lawi atau cerah nggih. Solo ngobrol ternyata ya Allah, ternyata Pak Alusman, pawane kok kelihatan. Sangar itu. Jadi sekalian, saya itu kalau kan saya belum punya mobil gitu, tapi sana kemari kan diantar jemput naik Grab. Selalu saya usahakan ngobrol sama sopirnya. Ngobrol. Dari mana nyampu? Oh ternyata temen toh. Oh ternyata tetangga. Oh ternyata konconya masku tuh. Masya Allah itu. Ngobrol, nanti terus nanya, punya anak laki-laki enggak? Enggak punya perempuan. Nah terus ke sana gitu kan. Punya tanah enggak? Tak dulu ke Mas, bisnis gitu kan. Berawal dari nama Bu, assalamualaikum. Wa idza khaytum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kamu itu diucapin salam, jawablah dengan yang lebih baik atau jawab dengan yang semisal. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Jawabnya lebih baik. Coba Bu sekalian, yang sebelumnya itu kaku, sebelumnya kita suudon, begitu assalamualaikum langsung cair, langsung sayang, langsung nyeles gitu kan. Iya, lihat ini dari mana ya? Ustaz, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sinten nggih? Ustaz, jamaah teng Masjid Al-Fatah. Oh, nggih. Saya satu persatu kan enggak hafal ibu-ibu gitu loh. Oh, dari mana saya? Jamaah Barokah. Oh, saya jamaah Nur Huda. Oh, saya jamaah Baitul Amal loh. Nggih Bu, alhamdulillah mengucapkan salam kepada saya. Loh, ndongake kula lho Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi Ustaz selamat, pinaringan barokah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sajalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afsus salam baik. Cara mudah masuk jannah dengan selamat. Wa'imut ta'am, beri makan. Nggih, jajake. Makan bareng-bareng, mau bayar. Nih, Ustaz, orang pun tadi sudah dibayari sama itu loh. Sinten tadi yang, oh ya Allah, lah berapa? Pun boten sah niku pun nitip buat menten. Ya Allah ya Rabbi. Resiko jadi ustaz gitu.
Berawal dari Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ketemu di rumah makan. Ya. Akhirnya apa? Memberikan makan kepada orang lain. Bahkan engkau memberikan makan kepada hewan, Bu. Kucing, meong meong diberi makan. Anjing sekalipun diberi makan. Ya. Seorang pelacur itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara apa, Bu? Memberikan minum kepada anjing yang kehausan. Meskipun itu barang najis, benda najis, binatang najis, tapi dia kalau kelaparan, kalau dia kehausan, kamu wajib berikan makan kepada dia. Ya. Karena makhluk Allah, ya, semua makhluk Allah, termasuk tumbuh-tumbuhan sing jenengan tandur nang arep omah nih, ngantek garing ini jenengan dosa lho. Ora tau disirami, nggak pernah dipupuk. Nek jenengan nandur tanaman-tanaman, konsekuensinya jenengan juga harus berikan makan. Mereka akan nangis minta makan kepada jenengan, tapi jenengan nggak denger itu. Bu, tolong Bu, kulo haus Bu, kulo ngeleh Bu, kulo ngelah Bu. Jenengan gur menentok malah mangan nang arepe ngene iki. Itu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang butuh makanan, butuh minuman. Bahkan Rasulullah mengatakan kalau seandainya kamu menanam pohon kemudian berbuah, buah tersebut diambil sama orang, dimakan sama binatang, kamu kok ikhlas, itu bernilai sedekah. Ibu, jadi anak waktu nyolong semen apa-apa gitu. Ya biasa sajalah kita berusaha untuk mengamankan, tapi kalau terpaksa kok sudah kita berusaha untuk menjaga kok diambil sama orang, wis diikhlasi wae. Wong padha-padha diikhlasi mboten diikhlasi ya akhirnya ilang to niku. Gitu, Bu. Kita diikhlaskan saja. Ingat kemarin sebulan yang lalu, termasuk amal jariah yang 7 itu apa, Bu? Menanam pohon. Sudah meninggal dunia masih mendapatkan pahala. Loh itu pohon apa? Pohon pelem, pohon durian apalagi. Pohon talok nggih. Untuk asam urat, Bu. Masya Allah nih. Sing cepet kan talok nih, Bu. Daun kelor. Sebisa apapun kita tanam. It'amut to'am, daun bidara nih. Wasilul arham, sambung tali silaturahmi. Meskipun cuma nelpon, tanya kabarnya kakak kandung kita, adik kandung kita, paklik kita, bulik kita, bude kita, itu yang ada hubungan rahim. Kalau perlu datang bawa oleh-oleh, senangnya luar biasa. Jenengan bawa oleh-oleh 100.000, Bu, membawa pulang itu 200.000. Ngerampok malah jenengan. Senang nih, alhamdulillah, masya Allah. Saya ini bukan dengan saudara kandung, saya kan tugas di Kemuning, Tanen itu 1 bulan, Bu. Itu kalau berkunjung ke sana itu mobil kebak, sayur-sayuran nih, Bu. Jadi wong gunung itu kalau kedatangan tamu dari Solo, apalagi ustadznya 1 bulan dulu tugas di sana, wah digawakne niku. Padahal gur gawa napa? Ayam kremes ingkung loro gitu kan. Gawane koyo ngene. Mereka merasa bahagia, Masya Allah, Ustaz, tidak repot-repot bawa. Terus ini enggak usah bawa apa-apa saja. Enggak lah, Mas Ari ini ora nggawa apa-apa. Tahabu, saling memberikan hadiah itu muncul rasa cinta kasih. Assalamualaikum, bawa hadiah. Silul arham, sambung tali silaturahmi. Jangan sampai kakak beradik sekandung pecel-pecelan gara-gara harta warisan. Saya diceritain Ustaz, disuruh untuk mendamaikan 2 saudara kandung. Sampai Ustaz yang keempat ini, Ustaz pertama tidak cocok, Ustaz kedua tidak cocok, ketiga sampai keempat tidak cocok juga. Sampai yang bertiga itu salah satunya mati, belum rampung, Bu. Ya Allah, sampai ada yang dipenjara 1 orangnya. Astagfirullahaladzim. Memutus tali silaturahmi gara-gara nopo? Harta warisan. Itu bukan usaha kamu, usaha orang tua kamu. Wis ditompo wae ikhlas to yo itu kan. Ya, wasilul arham, sambunglah tali silaturahmi. Meskipun harus mengeluarkan uang, Mas, saya itu mau mantu, tapi oleh atuh iki Mas, riyo kono iki. Aku sak keluarga tok numpak bis iki wis entek 3 juta dhewe. Lah masa aku ora nggawa sedulur to, Mas? Ya wis ora apa-apa, aku tak mangkat. Tapi nek aku kon ngebis wegah gitu kan. Kesel aku boyo, aku 3 dino ngebis tekan Rio kono. Wis aku tak naik pesawat, lah duwite wis ora usah mikir duit gitu. Wong karo sedulur kan, Bu. Itu harus kita berani berkorban. Untuk apa? Wong disambati karo sedulure dhewe. Harus seperti itu sebagai bentuk cara untuk silaturahmi. Dan yang keempat, wasallu bil laili wan nasu niyam, salat di tengah malam di saat manusia tidur. Biar apa? Biar ikhlas, Bu. Tidak butuh pujian, tidak butuh
sanjungan dari orang. Biarlah yang lihat hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika semua sedang tidur, saya sholat di tengah malam, menangis sendiri, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala, manusia tidak perlu tahu. Itulah puncak keikhlasan, sehingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan dia akan masuk surga dengan selamat. Karena amalnya tidak butuh pamrih dari manusia, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kebiasaan orang-orang soleh pada zaman dahulu. Ikhlasnya luar biasa gitu. Menyembunyikan amalnya, jangan sampai ketahuan sama manusia. Sampai salah seorang salaf itu pernah puasa bertahun-tahun, Bu. Puasa sunnah itu istrinya tidak ngerti, Bu. Kenapa? Dia berangkat nggak sarapan, disangoni rantang gitu. Nanti dimakan di sana nggak, Mas? Ya, ternyata diberikan kepada fakir miskin, dia nggak makan. Pulang menjelang maghrib di rumah dijak makan malam sama istrinya. Istrinya ngertinya dia makan malam, padahal dia niatnya buka puasa. Tidak pernah sahur, tapi dia buka bersama dengan istrinya. Bertahun-tahun istrinya tidak ngerti kalau dia puasa sunnah. Pengen apa? Disembunyikan amal tersebut, ikhlas hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk qiyamul lail, Bu. Tidak perlu kita tampakkan terus di WA, waktunya untuk qiyamul lail. Begitu indahnya malam ini yang kita ingin dengan qiyamul lail, Masya Allah, 2 juz dalam satu malam. Begitu ngantuknya mata saya ingin tidur. Lebih cerita-ceritakan dengan dindi. Yang sebelumnya sudah ikhlas lillahi ta'ala, akhirnya jadi muspro, tidak ada manfaat. Ya, Pak Kata, Ibu sekalian, masih ada waktu 5 menit. Ya. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan bagaimana kita wafat dalam keadaan selamat. Jadi disebutkan menghadapi kematian yang indah dan masuk surga pun dengan selamat juga, ya, tanpa harus mampir dulu ke neraka. Dengan apa tadi, Bu? Afsus salam, menyebarkan salam, buat imutoha, memberikan makan, wasilul arham, silatur, wasallu bil laili wan nasu, salat di tengah malam. Dan inilah amal-amal kebaikan yang biasa kita kerjakan. Semoga nanti akan ditampakkan kepada kita di saat sakaratul maut, sehingga memudahkan kematian kita. Demikian. Mungkin ada pertanyaan? Ya, monggo, semoga. Dia tidak sadarkan diri sampai meninggal dunia. Mungkin belum sempat mengucapkan la ilaha illallah juga. Ya berarti kita sebagai ahli warisnya, Bu, tetap punya kewajiban untuk mentalkin. Karena dia nggak sadar. Kayak Ustaz sesuatu juga kemarin di ruang ICU juga nggak sadar. Ya kita talkinkan aja. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Biasanya sebelum, kan dokter tahu, tim medis tahu kalau dia mau meninggal dunia itu, terus diberitahu, monggo keluarga mendekat. Terus nanti kita mentalkin pelan-pelan. Meskipun dia nggak sadar, tapi masih mendengar, Bu, insya Allah. Kalau dia masih hidup itu dia masih mendengar. Jadi semoga la ilaha illallahnya tadi itu sambil kita tuntun tadi, dia mengucapkannya dengan hatinya, Bu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemarin itu, Ibu sekalian, teman saya, adiknya itu sakit gigi. Sakit gigi, belum sempat dicabut giginya itu, baru ke rumah sakit, meninggal dunia. Penyebabnya sepele banget, sakit gigi. Sudah ngenai terus langsung kena jantung, langsung jantungnya berhenti berdetak, terus meninggal dunia. Ya, semudah itu kalau Allah Subhanahu wa taala ingin mencabut nyawa seseorang. Makanya harus selalu kita istiqomah. Tadi doa tadi dihafal terus, diulang-ulang. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Maka alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.